Ya, Anda terima kasih. kembali menyaksikan Power Breakfast di segmen Create Up. Ya, digitalisasi UMKM menjadi kunci untuk meningkatkan perekonomian. Ya, digitalisasi terhadap kegiatan UMKM juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan sistem digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi strategis untuk dikembangkan oleh pelaku usaha untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan tetap bertahan di masa disrupsi pandemi COVID-19. Menurut Wapres, digitalisasi terhadap kegiatan UMKM juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaku usaha, dan dukungan kebijakan akses pasar bagi produk-produk domestik. Bencana kesehatan pandemi COVID-19 yang ikut berdampak di sektor ekonomi juga memberikan efek positif bagi pengembangan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh pelaku UMKM dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan komitmen bersama dalam melakukan pembinaan dan pendampingan guna mendorong produktivitas UMKM. Sementara itu, pemerintah juga mengatakan pelaku usaha yang hadir dalam ekosistem digital masih rendah, yakni hanya sebesar 22,7% atau setara dengan 14,6 juta pelaku usaha. Berbagai program bantuan dari pemerintah dapat memperbaiki ekosistem UMKM untuk semakin berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Mau naik kelas, bisnisnya harus digitalisasi dong. Betul sekali. Ya. Tadi pagi aja Wiki saya belanja tuh, bawa belanjaan yang tasnya warna hijau itu kamu Iya, inget iya, kan? iya. Itu saya belanjanya barang-barang UMKM tapi belinya online Nah. gitu. Jadi biar bisa menyentuh pasar lebih banyak lagi. Jadi memang UMKM ini harus go online gitu, go digital. Nah, ngomongin soal bisnis naik kelas melalui aplikasi digital, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Prasetyo Erlimus, beliau adalah CEO Kompro. Halo, apa kabar? Selamat Halo, pagi. selamat pagi. Pak Prasetyo. Selamat pagi. Sehat ya Luar Pak? biasa baik. Luar biasa. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast, Pak Prasetyo. Ini kalau bicara soal inspirasi, kenapa sih kemudian Pak Prasetyo dan juga tim pada saat itu berpikir untuk akhirnya mendirikan sebuah perusahaan yang nantinya akan membuat aplikasi-aplikasi untuk berbagai macam sektor lah ya, dan sektor usaha salah satunya. Apa yang mendasari pembuatan Kompro sendiri, Pak Prasetyo? Baik. Dasar pembuatan Kompro sebenarnya kita lihat di pasar ya, bahwa saat ini hampir semua orang itu punya smartphone. Nah, karena konsumen kita pakai smartphone, harusnya kita sebagai produsen atau brand owner berkomunikasi dengan mereka melalui apa gitu kan. Nah, salah satu jawabannya adalah dengan aplikasi itu sendiri yang ada di smartphone itu. Nah, dengan adanya aplikasi apps ya, kita ngomongnya mobile apps ini, itu memudahkan kita sebagai perusahaan atau brand untuk berkomunikasi dengan target market kita, calon prospek ataupun konsumen yang udah beli di kita. Contohnya kalau kita mau beli barang dan sebagainya, kalau ingin memberikan informasi sebaliknya, nah itu paling mudah dengan aplikasi mobile. Itu yang mendasari kami membuat aplikasi mobile supaya bisa digunakan oleh banyak perusahaan atau brand di Indonesia, khususnya di Indonesia. Komunikasi lah ya antara pengusaha dan juga konsumen gitu supaya lebih mudah. Betul. Oke, keren-keren Pak. Dan ini untuk marketnya sendiri saat ini seperti apa? Terutama di tengah pandemi, apakah ada peningkatan yang signifikan atau seperti apa Pak? Ya, kalau secara peningkatan sih enggak, tapi awareness-nya sudah mulai dapat ya. Jadi masalah beberapa company sudah yang tadinya tidak melihat digitalisasi ya, sekarang udah mau melihat. Cuman memang kondisinya kalau menurut saya secara makronya aja memang kondisinya tidak memungkinkan mereka untuk memikirkan ekspansi. Jadi mereka lebih memilih untuk bertahan, menggunakan marketplace yang sudah ada, itu pilihan utama mereka. Cuman ada beberapa yang dulunya
ya beberapa sektor yang bertahan itu yang menggenjot di mobile apps ini. Tapi secara proyeksi Anda melihat kebutuhannya akan banyak meningkat ya Pak Prasetyo ke depan untuk berbagai macam Pasti. sektor usaha untuk mendigitalisasi usahanya lah. Ya, pasti, itu pasti. Karena kalau kita melihat sebenarnya bukan satu teori yang bagaimana, kita melihat aja company Fortune 500 atau di Indonesia sendiri perusahaan-perusahaan besar lah ya, big boys itu semua sudah punya aplikasinya masing-masing gitu. Bisa satu company bisa punya banyak aplikasi. Nah, UMKM kalau mau ke sana ya istilahnya ya no choice sebenarnya. Dengan adanya digitalisasi memudahkan dan memungkinkan mereka untuk dijangkau di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri seperti Oke. itu. Ya, berapa banyak sih dari klien-kliennya Kompro itu rata-rata adalah UMKM? Kita akan bahas usaha jeda berikut ini ya Pak Prasetyo ya. Dan pemirsa tetap di segmen Kreatif, usaha jeda kami akan segera kembali. Ya, kembali di Create Up dan kami masih berbincang dengan Pak Prasetyo, CEO dari Kompro. Pak Prasetyo, ini kalau bicara mengenai market UMKM, karena kan yang disampaikan oleh pemerintah ataupun jadi program pemerintah adalah bagaimana sebetulnya UMKM di Indonesia banyak melakukan digitalisasi gitu ya, dan memiliki mobile apps. Tentu saja ini adalah merupakan upaya digitalisasi. Nah, dari klien-kliennya dari Kompro sendiri, UMKM udah mulai banyak belum Pak Prasetyo? Udah cukup banyak. Cukup banyak. Berapa Jadi persen, Pak, hampir kira-kira? 70% ya UMKM. Oh, sudah 70% lumayan ya Wiki ya, udah banyak artinya. Memang target market kita ke UMKM. Jadi dengan harga baik. kami yang terjangkau, target market kami memang misinya memang untuk pemberdayaan UMKM. Oke, ya. Apa sih yang dilakukan untuk kemudian meng-cater market UMKM, Pak? Karena kan secara kapitalisasi ataupun mungkin kemampuan untuk kemudian melakukan ekspansi dan digitalisasi, dananya nggak sebanyak korporasi besar gitu. Nah, itu gimana tuh Pak strateginya untuk memaksimalkan di segmen UMKM? Oke, strategi kami yang terutama adalah di pricing. Jadi aplikasi yang kami punya ini dijual di harga antara 5 juta sampai 15 juta doang. Itu Jadi oke. dengan harga segitu kami yakin UMKM bisa membeli ya, bisa punya. Itu termasuk di Android, iOS dan di website. Oke, itu termasuk maintenance-nya atau gimana Pak? Ada maintenance untuk aplikasinya? Biasanya kan kalau aplikasi Ada, mobile apps itu suka ada update dan lain-lain. Itu gimana? Maintenance-nya setahun 1,5 juta doang. Oke. 1 tahun, 1,5 juta. 1,5 juta, 1,5 oke. juta. Murah. Cukup terjangkau berarti ya Harusnya Wiki ya. terjangkau lah ya. Reasonable untuk teman-teman UMKM, saya rasa sih setelah kemudian mereka menyadari value dari kenapa bisnis mereka harus punya mobile apps, kayaknya akan lebih banyak lagi nih yang ke Kompro. Ya, dan Pak Prasetyo, tentunya ketika para UMKM ini menggunakan atau membuat mobile apps gitu ya dari Kompro ini, kan ada beberapa keuntungan selain bisa menjangkau mungkin pasar yang lebih luas lagi, tapi benefit apa lagi sih yang akan didapatkan gitu dari para klien ketika menggunakan Kompro ini? Oke. Itu balik lagi ke basic kenapa kita harus pakai aplikasi mobile gitu kan. Jadi cara yang terbaik adalah kita untuk meng-engage dengan customer kita itu sebenarnya dengan mobile apps. Kita bisa gather dia punya data, kita olah ya datanya, kita tahu orang berbelanja misalnya, orang yang datang ke kita punya aplikasi itu seperti apa atau demografinya seperti apa. Lantas kalau kita mau bikin diskon, kita bikin promo gitu kan, itu kita udah kayak di kolam kita sendiri. Nah sebenarnya itu sangat penting buat kita sebagai pengusaha, kita punya satu wadah sehingga kita berkomunikasi dengan intens dan kita tahu pola atau behavior mereka itu seperti apa. Nah itu sebenarnya kekuatan dari mobile apps itu sendiri seperti itu. Oke, jadi dari sini kita sebenarnya bisa menyimpulkan Wiki, kalau digitalisasi
itu sudah bukan pilihan tapi keharusan gitu ya, yang memang harus diambil oleh para pelaku usaha. Dan tidak memerlukan investasi yang gede banget. Dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Prasetyo, 5 sampai dengan 15 juta sudah bisa mendapatkan mobile apps yang bisa di-download di iOS dan juga di Play Store gitu ya. Cukup terjangkau lah ya buat teman-teman UMKM. Betul. Ya. Oke, Pak Prasetyo, ini bicara soal bisnis kan berbagai macam sektor, kemudian secara service yang ditawarkan kepada konsumen juga macam-macam. Bagaimana mobile apps yang diproduksi oleh Kompro ini menghasilkan sebuah aplikasi yang customized lah, sesuai dengan kebutuhan dari klien sendiri secara feature dan lain sebagainya. Oke, yang kami kerjakan sebenarnya bukan customized. Jadi memang kalau customize itu jatuhnya memang sangat mahal sehingga sulit untuk dijangkau. Baik. Nah, kami membuat sebuah platform di Kompro ini itu digunakan ya 90% dari fitur yang mereka mau sebenarnya sudah ada. Jadi tinggal di enhance dari sana. Jadi tidak perlu membuat aplikasi yang custom untuk supaya mereka bisa punya aplikasinya sendiri. Oke, artinya untuk aplikasi-aplikasi basic yang kebetulan juga banyak dipakai konsumen, itu yang kemudian dihadirkan di aplikasi yang dibuat oleh Kompro begitu ya, karena mungkin ada fitur-fitur yang sebetulnya nggak perlu, tapi mungkin ngeliatin mobile aplikasi yang lain ada fitur tersebut, terus kita kemudian ikut-ikutan menambahkan fitur tersebut, padahal kita secara bisnis nggak terlalu membutuhkan gitu. Makanya kemudian yang dibuat oleh Kompro ya sesuai dengan kebutuhannya lah gitu. Research and development untuk kemudian membuat mobile apps yang user friendly. Nah, itu gimana tuh Pak Prasetyo? Ya. Itu termasuk challenge ya, karena behaviornya setiap orang itu bisa berubah, terutama kalau kita ngomong user di Indonesia itu sangat terpengaruh. Kalau kita ngomong tentang user friendly ya, itu memang sangat terpengaruh dengan aplikasi-aplikasi yang raksasa istilahnya. Jadi kalau aplikasi itu jadi tren di dunia, kita ikut download, kita ikut pakai, itu tiba-tiba semua UI, UX itu istilahnya, user interface dan user experience-nya itu kepinginnya, owner pengen punya aplikasi yang kayak itu gitu. Nah itu memang tantangan tersendiri. Tapi kami berusaha, di Kompro kami berusaha untuk ikut juga. Jadi kami memberikan banyak pilihan. Dan para pengguna itu bisa bebas menentukan desainnya sendiri, sehingga mereka merasa lebih nyaman kalau punya mobile apps seperti itu, Pak. Oke, tapi dari Anda sendiri melihat digitalisasi terkait dunia usaha ini, apakah akan berlangsung dalam waktu yang panjang begitu, Pak? Ini bukan jadi pilihan seperti yang tadi dibilang ya. Akan panjang karena sekarang ini pandemi, orang lagi banyak aturan-aturan yang belum baku gitu kan. Nah, akan panjang memang prosesnya sendiri. Tapi semoga bisa dipercepat dengan meningkatnya kesadaran dari para pengguna atau pelaku bisnis untuk mereka mempunyai sendiri aplikasinya daripada ikut ke aplikasi yang sudah ada. Oke. Jadi literasi digital dari para pelaku usahanya juga harus ini ditingkatkan, dikembangkan lagi, dan lagi-lagi ini sebenarnya butuh peran dari pemerintah juga ya Wiki ya, untuk meningkatkan literasi digital terutama kepada para pelaku usaha yang memang mungkin masih belum melek digital gitu, karena memang digitalisasi ini merupakan satu yang cukup penting untuk bertahan tentunya. Secara regulasi, ekosistem kita udah cukup baik belum sih Pak Prasetyo untuk mendukung ekosistem digitalisasi ekonomi ini? Artinya dari point of view Anda sebagai perusahaan yang provide mobile apps yang ada di Indonesia, ada regulasi-regulasi yang kayaknya agak bikin ribet nggak Pak Prasetyo? Nggak ada sih, so far nggak ada. So far memang sangat, atau mungkin lebih tepatnya belum diregulasi secara ketat, jadi kami masih bisa berkreasi gitu kan, karena memang mungkin masuknya di industri kreatif kali ya, sehingga
nggak terlalu banyak aturan yang mengikat gitu. Nah, sangat-sangat menarik karena dengan adanya aplikasi ini kita sekarang sudah bisa jualan ke luar negeri sebenarnya ya. Beberapa UMKM amazingly di lokal nggak bisa jualan, ternyata di luar negeri jualannya lebih banyak gitu. Oke. Ya, banyak keuntungan ketika kita melakukan digitalisasi bisnis kita gitu. Masih banyak yang saya pengen tanyain tapi waktunya habis. Iya. Pak Prasetyo, terima kasih sudah bergabung sama kami di Power Breakfast. Terima kasih sudah menjadi bagian dari migrasi digitalisasi dunia usaha di Indonesia. Semoga lebih banyak lagi UMKM di Indonesia banyak melakukan digitalisasi dan punya mobile apps. Penetrasi pasarnya juga akan lebih meluas. Terima kasih Pak Prasetyo. Terima kasih Pak Prasetyo. Sampai jumpa. Sehat dan sukses selalu. Oke. Pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 semakin meningkat. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, mencuci tangan di area yang mengalir, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Ya, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Update terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. And see you in the morning. Bye.